Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 20 sampai 25. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25. Di dalam bagian ini ada dua perikop yang dituliskan di dalamnya. Perikop pertama dimulai dari ayat 20 sampai 23. Dan perikop kedua dimulai dari ayat 24 sampai 25. Dan saya akan mulai dari perikop kedua terlebih dahulu. Perikop kedua adalah bagian paling akhir atau bagian penutup dari kitab Yohanes. Coba kita perhatikan ayat 24 dan 25. Di sana firman Tuhan berkata, "Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu." Lewat kedua ayat ini, penulis kitab Yohanes memberitahukan kepada setiap kita siapa penulis dari kitab ini. Penulis dari kitab Yohanes ini adalah Yohanes itu sendiri, Yohanes murid Yesus. Di sini, Yohanes juga memberikan penegasan bahwa semua kesaksian yang ditulisnya di dalam kitab Yohanes adalah kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena kebenaran itulah yang akan menuntun kita di dalam pengenalan akan Yesus. Dan akan menuntun kita untuk mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Inilah yang dituliskan di dalam bagian akhir dari kitab Yohanes ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke perikop pertama di ayat 20 sampai 23. Bagian ini merupakan lanjutan dari percakapan antara Yesus dengan Petrus, salah satu muridnya Yesus. Di bagian ini, Petrus bertanya kepada Yesus tentang Yohanes rekannya. Coba kita perhatikan ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Ketika Petrus melihat murid itu, Yohanes, ia berkata kepada Yesus, 'Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?' Lalu apa jawaban Yesus atas pertanyaan ini? Coba kita lihat ayatnya yang ke-22. Jawab Yesus, 'Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.'" Seperti itu jawaban Yesus kepada Petrus. Jawaban Yesus mungkin terkesan agak kasar. Mendengar jawaban ini, dalam hati mungkin Petrus berkata seperti ini, "Tuhan, masa tanya aja nggak boleh?" Namun, dari jawaban Yesus kita tahu bahwa Yesus menginginkan agar Petrus itu tidak terlalu sibuk mengurusi apa yang akan terjadi pada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya ada hal yang lebih penting untuk Petrus. Apa hal yang lebih penting itu? Yang lebih penting, atau mungkin yang paling penting untuk Petrus, ada di perkataan Yesus yang selanjutnya. Masih di ayat 22 bagian B. "Tetapi engkau, ikutlah aku. Ikutlah aku." Inilah yang terpenting bagi Petrus. Tidak peduli apapun yang terjadi pada Yohanes atau pada orang lainnya. Yesus menginginkan Petrus tetap mengikutinya. Yesus ingin Petrus mengikutinya. Ini bukan hanya hal yang terpenting bagi Petrus, tetapi ini juga merupakan hal yang terpenting bagi setiap kita, ikut Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikut Yesus. Mari kita sama-sama berjuang untuk ikut Yesus. Dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mari kita berjuang untuk ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Semoga renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ikutlah aku, seperti ku mengikut Kristus. Kerja di ladang Tuhan, penuhi amanah.